Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, atau malam semuanya. Di dalam video kali ini saya akan membahas permasalahan yang terjadi ketika kita hendak atau sudah mengaplikasikan makro di dalam Microsoft PowerPoint ya. Nah, Pak, mungkin pertanyaan seperti ini ya kurang lebih. Pak, kenapa kalau di saya itu tidak bisa menjalankan makro ya seperti di teman-teman yang lain ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas, makro itu seperti ini tampilannya teman-teman ya. Jadi ada beberapa perintah di dalam ini ya, di dalam Microsoft PowerPoint-nya. Nah, tapi tidak berjalan kalau di komputer saya ya, padahal saya sudah mengikuti ya. Persis seperti yang Bapak tulis di sana. Itu mengenai ininya ya, mengenai kodenya. Kenapa Pak saya kodenya kok nggak jalan ya? Nah, saya akan bahas konsep makro dulu, makro terlebih dahulu ya di sini. Nah, makro itu ya, punya security di sini ya, kita bisa lihat. Makro itu punya keamanannya tersendiri ya. Nggak PowerPoint ya, PowerPoint itu nggak serta merta mengizinkan kita menjalankan sebuah makro, gitu ya. Ya takutnya gini ya, si PowerPoint itu takut kalau kita buka sembarang file PPT ya atau PPTM di sini ya. File PowerPoint yang bermuatan makro, takutnya ada kode jahat gitu. Takutnya ada kode yang bisa menjalankan program-program yang nggak diinginkan atau menghapus file-file penting di dalam komputernya sehingga nanti sistem operasi dari komputernya bermasalah. Itu sangat bisa ya di dalam PowerPoint ya. Bisa seberbahaya itu makro ya. Nah, kecuali yang tidak berbahaya itu makro yang kita tulis sendiri karena kita tahu keamanan untuk komputernya seperti apa ya. Jadi Microsoft PowerPoint itu di awal ya, kalau misalkan pertama kali Bapak Ibu Ahang Teteh semua menggunakan makro, itu tidak akan mengizinkan terlebih dahulu ya. Nah, tidak akan mengizinkan terlebih dahulu. Tahu dari mana Pak? Nah, biasanya Bapak Ibu Ahang Teteh di atas ya, di atas ini akan ada tulisan kuningnya ya. Ketika kita save PPTM ini ya, ada tulisan kuningnya. Ini benar yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Ini apakah benar mau mengizinkan makro di dalam PowerPoint ini ya. Biasanya ada pilihan enable dan disable ya. Ketika enable kita izinkan, ketika disable kita tidak izinkan. Begitu ya. Jadi supaya berjalan gimana Pak makronya? Supaya berjalan kita bisa masuk ke sini, kita masuk ke file ya. Nah, ke file, kemudian options ya. Lalu ada trust center ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya ini pusat kepercayaannya ya. Nah, bagi mereka yang menggunakan Microsoft Office berbahasa Indonesia, ini namanya pusat kepercayaan. Di sini kita bisa atur ya seberapa longgar, seberapa ketat keamanan yang kita akan terapkan di Microsoft PowerPoint-nya ya. Masuk aja ke trust center setting ya atau pengaturannya. Nah, ini ada add-ins, ActiveX, makro, protected view ya. Nah, biasanya kalau di awal kita pakai PowerPoint belum pernah sama sekali pakai makro ya atau apapun yang terintegrasi dengan VBA. Nah, maka kita tuh ada di sini ya, disable macros except digitally signed macros ya. Nah, karena kita udah tahu ya makro apa yang akan dijalankan, ini enable saja ya, enable ya. Meskipun tidak direkomendasikan atau katanya di sini potentially dangerous code can run ya. Atau kode-kode atau rumus ya yang ada di dalam si makronya itu yang berpotensi berbahaya bisa jalan ya. Tapi karena kita tahu ya, kita tahu makro apa yang kita jalankan, silakan klik enable saja. Begitu ya. Nah, dengan itu makronya bisa jalan ya. Nah, saya klik OK. Nah, maka saya di slide ini punya makro nih ya. Yang akan mengubah kotak ini. Nah, akan jalan seperti biasa. Nah, begitu Bapak Ibu Akang Teteh untuk mengatasi permasalahan ketika makro di dalam Microsoft PowerPoint-nya tidak jalan. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sampai berjumpa lagi.